Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 mata kuliah pendidikan karakter. Di sini kami mengerjakan tugas yang bertemakan tentang mental health dan kami mengusulkan judul artikel yaitu mengelola kesehatan mental di kampus menghadapi tekanan sosial dan digital. Sebelum kita masuk pada diskusi, kita perkenalkan diri dulu. Perkenalkan saya Fazli Robi dengan NIM 1030324000079. Dilanjutkan. Saya lagi lanjut lagi dengan info ini dan 32 ya. Dari Oke, kelas IT pada kedua. dilanjutkan lagi. Saya Yogi Ferdian Dwi Nugrah dengan NIM 1030324000024. Oke, baik. Silakan. Perkenalkan nama saya Nisha Ratu Rahmadani Okri dengan NIM 1030324000027. Baik, terima kasih atas perkenalan dirinya masing-masing. Dalam artikel kami ada dibagi berdasarkan 4 subjudul. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian kajian pustaka, analisis, dan terakhir penutup. Yang pertama adalah pendahuluan yang dikerjakan oleh yaitu Verji. Kepada Verji dipersilahkan. Oke, jadi di bab pendahuluan ini ada 6 subnya lagi nih, yaitu latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan metode penelitiannya. Di latar belakang itu, misalkan kita ngambilnya mengelola kesehatan mental di kampus menghadapi tekanan sosial dan digital. Berarti itu ada masalah kesehatan mental di kalangan mahasiswa berarti itu di lingkungan kampus. Selanjutnya itu ada batasan masalahnya karena kita mengambil pada lingkungan kampus berarti otomatis ini difokuskan pada mahasiswa karena nanti dan sosial itu kan pasti akan sangat sangat berdampak pada kehidupan mahasiswa yang baru gitu. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya. Di sini kita ada dua rumusan masalahnya. Yang pertama itu apakah yang menyebabkan tekanan digital dan sosial pada mahasiswa. Yang kedua, bagaimana strategi yang efektif untuk membantu mahasiswa mengelola kesehatan mental mereka di tengah tekanan akademik dan sosial. Tujuannya itu ya dari itu tadi untuk menjelaskan tekanan digital dan sosial yang menjadi dampak kepada mahasiswa sama memanfaatkan strateginya. Selanjutnya itu manfaatnya. Manfaatnya itu bisa mengetahui dampak tekanan digital media sosial pada mahasiswa, sama membantu menyusun strateginya untuk mahasiswa dalam mengelola kesehatan. Selanjutnya itu metode penulisannya, karena di sini kita uh, mengkaji beberapa artikel atau jurnal lain, jadi kita memakai metode studi pustaka. Nah, itu nanti mengkaji beberapa artikel. Sampai di situ saja sih pendahuluannya dari saya. Oke, terima kasih kepada Verji yang telah menjelaskan tentang pendahuluan. Ya, kami di sini membahas tentang masalah lingkungan, masalah kesehatan mental pada yang pertama di lingkungan kampus, terutama kepada mahasiswa dan dalam orientasinya itu adalah digital dan sosial tadi ya. Hmm. Kemudian kita lanjutkan ke kajian pustaka. Kajian pustaka dikerjakan oleh Yogi. Kajian pustaka ada dua subbab. Yang pertama, sebab-sebab tekanan digital dan sosial. Di situ ada tiga pendapat ahli atau artikel. Lalu di subbab kedua yang berjudul sisi positif dari pengaruh digital dan sosial ada dua pendapat dari artikel atau para ahli. Pada kajian pustaka, di sebab-sebab tekanan digital sosial ini secara singkat menjelaskan apa saja bab yang menjadi masalah tekanan digital dan sosial. Seperti paparan terus-menerus terhadap media sosial meningkatkan kecemasan, depresi, dan perasaan isolasi.
Kemudian pendapat kedua, meskipun gadget itu membawa sisi positif, dia bisa menimbulkan masalah lain seperti dampak destruktif, seperti reduksi nilai-nilai moralitas dan spiritualitas dalam kepribadian masyarakat. Subjudul kedua yaitu sisi positif dari pengaruh digital dan sosial. Di sini adalah subjudul menjelaskan bahwa tidak pada media sosial ataupun dari tekanan-tekanan digital ataupun sosial tadi itu tidak sepenuhnya membawa sisi negatif, tetapi ada juga sisi positifnya. Seperti pendapat pertama, gadget itu bisa berdampak positif sebagai upaya dalam pengembangan dan peningkatan kognitif pada mahasiswa. Dan pendapat kedua tadi adalah perilaku sosial yang positif, diantaranya adalah bagaimana alat ini dapat membantu membangun komunikasi efektif, misalnya remaja dengan teman sebayanya maupun orang-orang terdekatnya. Kemudian yang ketiga adalah analisis oleh saya sendiri. Analisis ini terdiri atas rumusan dan juga tujuannya. Yang pertama adalah pada subjudul pertama, dampak tekanan digital dan media sosial. Keduanya adalah strategi mengelola kesehatan mental di kampus. Pada subjudul pertama ini, dampak tekanan digital dan sosialnya ini secara umum seperti depresi, stres, dan kecemasan yang berlebihan. Beberapa studi kasus, jurnal dan literatur ilmiah lainnya. Mengapa begitu? Karena biasanya media sosial dan juga gadget itu umumnya memiliki sisi negatifnya ketika generasi muda itu tidak bisa mengontrol atau memfilter konten-konten ataupun sosial norma sosial ataupun maksudnya komunikasi yang bisa menimbulkan dampak buruk dalam jangka panjang. Kemudian setelah pada dampak tekanannya, kami memberikan strategi mengelola kesehatan mental. Dalam mengelola kesehatan mental di kampus, saya menganalisis bahwa ada dua pendapat pada strategi mengelola kesehatan mental di kampus, yaitu tidak sepenuhnya gadget ataupun media sosial itu menimbulkan dampak buruk, tetapi memiliki dampak positif yang bisa diterapkan sebagai strategi mengelola kesehatan mental di kampus, yaitu dimanfaatkan sebagai dukungan proses belajar dan akses sebagai sumber informasi seperti mengakses jurnal, artikel, video pembelajaran, dan lain sebagainya. Selain itu, pendapat kedua menjelaskan bahwa perangkat digital memiliki potensi membangun perilaku sosial positif. Berarti strateginya adalah kita menyebarkan perilaku sosial yang positif, berarti kita menyebarkan informasi yang positif. Dan kita membangun komunikasi yang efektif dengan teman sebaya maupun orang-orang yang terdekat kita, yang itu bisa menjadi strategi lainnya untuk mengelola kesehatan mental mahasiswa di kampus. Karena komunikasi dan hubungan yang sehat tidak akan membuat kerusakan atau keretakan dalam masalah-masalah seperti depresi, stres, dan kemudian dikucilkan atau lain sebagainya. Oleh karena itu, mengelola kesehatan mental dengan baik, mahasiswa itu perlu memanfaatkan teknologi secara bijak, dan itu dari analisis bagian dari saya. Terakhir adalah bagian penutup dari artikel yang dikerjakan oleh Neisha. Silakan. Jadi untuk simpulnya sendiri, mahasiswa itu sering menghadapi stres akibat tekanan akademik, sosial, dan digital yang dapat memicu depresi, kecemasan, dan stres. Dampak ini tuh diperparah oleh paparan konten berbahaya yang ada di sosial media. Tetapi, teknologi juga dapat mendukung pengembangan kognitif dan memperkuat hubungan sosial. Untuk menjaga kesehatan mental, mahasiswa perlu menggunakan teknologi secara bijak, membatasi media sosial, meningkatkan interaksi langsung, dan terlibat dalam aktivitas pengurangan stres seperti olahraga atau meditasi seperti yang sudah analisis di atas. Untuk sarannya sendiri, kami menyarankan untuk kampus menyediakan layanan konseling yang mudah diakses, baik secara langsung maupun daring, untuk mendukung mahasiswa menghadapi stres akademik, kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Layanan ini tuh harus responsif terhadap kebutuhan mahasiswa, memudahkan mereka untuk mendapat dukungan profesional tanpa hambatan waktu atau tempat.
Oke, baik itu saja ya dari pembahasan dan diskusi artikel ini. Artikel ini menyangkut kesehatan mental, khususnya untuk mahasiswa yang memiliki tekanan baik dalam digital maupun sosial. Dan di sini kami memberikan beberapa dampak umum dan maksudnya strategi-strategi umum yang bisa diterapkan untuk mahasiswa. Sekian itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.